Ya Rasul, apaan sih resepnya agar senantiasa aku dapat dipandang dengan senang, hatinya juga gembira, matanya memandang berbinar-binar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya belum boleh nyarap Ibu. Pagi-pagi paling enak nyarap sama nasi ulam. Belinya di pasar Mall Pluit. Ibu-ibu, bapak-bapak jawab salam. Saya doain yang jawab salam pada banyak duit. Lembangan duit aja kencang banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, habis nyarap enaknya ngopi. Ngopinya pakai kue talam. Belinya di pasar Keranji. Terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak yang udah jawab salam. Saya doain kalau udah punya duit bisa pada berangkat haji. Amin ya robbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil mahmudi ala kulli hal. Wal ma'du bil gudui wal asal wa waffaqa lil khairi man istafahu minan nisa'i war rijal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad asyrafil khaliqati ajamma wa araba wa azkahum hasaba wa nasaba wa ala alihi wa ashabi sadatin nujaba amma ba'd. Yang sama kita hormati dan kita muliakan para bapak, para ibu, para sepuh dan bini sepuh. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ustadz kita yang baru saja memimpin tadarus Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang bapak dan ibu serta kita semua sekalian baca senantiasa dicatat dan akan mendapatkan syafaatul Al-Quran di yaumil qiyamah. Amin ya robbal alamin. Koordinator jamaah kajian duha Masjid Jakarta Islamic Center yang kami hormati dan para bapak ibu, sehat Bu? Alhamdulillah sehat mahal, sehingga patut kita bersyukur. Kalau tadi saya lewat macet Bu, dari mulai Kelapa Gading sampai kemari, ya macet. Orang pada apa Bu? Untuk menikmati libur. Tapi saya lebih bahagia saat ini hadir ketika menikmati liburnya para bapak, para ibu ini senantiasa dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Kenapa Bu? Karena merupakan kebahagiaan. Saya tanya, Bapak, Pak, Bu, hidup pengen belangsak apa pengen susah? Apa pengen senang? Hah? Pengen bahagia. Jadi kebahagiaan itu barometernya bukan duit, betul? Jadi kebahagiaannya itu barometernya bukan harta. Saya tanya, Bapak Ibu hadir ketika orang-orang yang lain pada berkerumun untuk menikmati pagi hari, untuk menikmati suasana di luar, tapi Bapak Ibu hadir menyempatkan waktu untuk sholat duha dan iktikaf serta thalabul ilmi. Senang gak Bu? Alhamdulillah. Kenapa? Karena Allah sudah berjanji.
Apa janji senangnya, Bu? Nih, janji senang yang pertama, Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Yunus ayat 63-64. Apa janji Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Artinya, siapa sih orang yang mendapatkan kebahagiaan? Ya Bu ya, saya tanya, Pak, menurut kategori Bapak, Bu, yang orang bahagia kalau menurut Ibu apa? Kontrakannya banyak, ya, duitnya kagak berseri, nggak laku dong, depositonya nggak kehitung. Yang kuning-kuning apaan, Bu? Yang kuning-kuning bukan yang di belakang, bukan. Bererot, berjejer. Itu barometer siapa, Bu? Barometer manusia. Tapi berapa banyak orang yang duitnya banyak, kontrakannya berjejer, tanahnya lebar, emasnya bererot. Susah nggak, Bu? Susah. Mana contohnya? Emasnya banyak, pengen makan duren, Bapak Ibu kagak boleh. Kenapa? Duitnya banyak, tapi giliran disuruh makan kambing sama duren, jangan, ini nanti Bapak makan ini kolesterolnya, darah tingginya naik. Tapi ibu makan jengkol, makan teri, makan nasi uduk, makan sayur asem, enak nggak, Bu? Walaupun apaan, Bu? Kanker. Tapi apa? Tapi ibu bisa berbahagia dengan apa? Ibu bisa senantiasa menikmati apa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmatnya apa? Nih kata Al-Qur'an. Siapa sih yang orang dikatakan orang bahagia? Alladzina amanu. Yang pertama orang yang beriman. Saya tanya tadi tuh, ibu tadarus, percaya nggak, Bu? Apa yang ibu baca ganjarannya kagak tanggung-tanggung. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, di mana an Ibni Mas'ud radhiyallahu taala anqala, sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqul, saya dengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man qara'a harpan minal kitabillahi ta'ala falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asri amsaliha la aqulu alif lam harpun walakin alifun harpun walamun harpun wa mimun harpun. Rawahu Tirmizi. Artinya apa? Ciri orang yang berbahagia tadi apa tuh? Beriman. Apa wujud imannya? Pagi-pagi bapak-bapak, ibu-ibu, banyak orang pada kemana? Belanja ke pasar. Betul. Kumpul di tempat terbuka. Tapi bapak ibu meyakini apa yang bapak ibu baca pagi-pagi apa? Mengimani bahwa Al-Quran adalah mukjizat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga diberikan kabar gembira oleh Rasul. Apa kabar gembira? Nih, kebahagiaan yang pertama iman. Ibnu Mas'ud berkata, saya mendengar daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca harpan satu huruf
min kitabillah, daripada kitabnya Allah. Apa namanya? Quran apa Quran? Bukan Quran, Bu. Tadi tuh ibu baca surah Al-Jasiyat sama surah Al-Ahqaf. Berapa ayat, Bu? Jasiyat tadi Al-Ahqaf 19 ayat. Ditambah tadi akhir daripada surah Jasiyat, lebih daripada 19 ayat. Satu ayat ada berapa huruf? Jawabannya, ibu cerdas. Jawabannya banyak. Sehingga saking banyaknya kata Rasul, banyak yang tadi ibu baca. Apa kata Rasulullah SAW? Falahu bihi hasanatun. Maka baginya setiap huruf yang dibaca nilainya satu kebaikan. Wal hasanatu, dan setiap satu kebaikan dikasih bonus, dikasih lipat ganda, bi asri amsaliha, dikali 10. Bu, tadi tuh jawabannya banyak. Sekarang kalau dihitung, kagak usah jauh-jauh tadi baca. Awal surat Al-Ahqaf 2 huruf, ha mim. Sehingga kata Rasul, la aqulu alif lam mim harpun. Maka tidak dihitung tuh tadi yang ibu baca di dalam surah Al-Ahqaf awalnya ayat pertama, ha mim itu satu huruf. Di sini dikatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin, akan tetapi, ha harpun wa mim harpun, maka dihitung huruf ha satu huruf, mim satu huruf. Berarti udah berapa, Bu? Udah 2 kali 10 20 dikali 19 ayat. Berapa, Bu? Kagak kehitung. Berarti apa? Berarti kita semua termasuk daripada orang yang senang apa kagak, Bu? Senang. Saya tanya deh, Bu. Ibu dikasih duit sama laki 1 juta. Yuk, dikasih duit 1 juta. Baca huruf Al-Quran tadi tuh 19 ayat, satu huruf 1 juta. Coba kalau dihitung, Bu, ibu dapat 19 miliar, mau? Gila nggak, Bu? Itu kalau barometernya materi. Tapi kita yakin nggak apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi itu, bahwa apa yang kita baca akan dilipat gandakan setiap huruf, bandingannya adalah kelipatannya 10. Alhamdulillah. Yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya beriman, wa kanu yattaqun, dan senantiasa hamba-hamba Allah, orang-orang yang beriman dan bertakwa. Tuh, berapa tuh, Bu? Udah 2. Pertama beriman, yang kedua bertakwa. Apa yang dimaksud dengan kata takwa? Nih, bonusnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Maka ganjarannya, gajinya, apalagi bonusnya bagi orang yang beriman dan bertakwa, lahumul busyra, maka kebahagiaan baginya fid dunya wa fil akhirah. Yang ngasih garansi bukan Pak RT, yang ngasih garansi bukan Pak RW, Pak Lurah, bukan. Yang ngasih garansi Allah. Maka berikan kabar gembira, walahumul busyra, maka berilah kebahagiaan bagi mereka, yaitu kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di amin ya robbal alamin. Sehingga untuk memperoleh takwa itu, untuk memperoleh takwa itu apa? Allah Subhanahu wa taala
memberikan kriteria antara lain. Ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 3 sampai dengan 4. Ada di dalam surah Al-Imran ayat 134. Maka yang akan kita ulas di sini adalah surah Al-Imran ayat 134. Apa kata Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang beriman? Yaitu orang yang di dalam surah Al-Baqarah ayat 3 dan 4, orang yang beriman tadi itu, agar kita termasuk daripada kata orang yang bahagia, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang yang beriman, orang yakin terhadap sesuatu yang tidak kelihatan. Kalau duit kelihatan nggak bu? Kelihatan. Aus kita minum kelihatan. Tetapi ganjaran Allah berupa tadi tuh, 1 huruf 1 juta kalau materi. Tapi 1 huruf kata Rasulullah SAW ganjarannya adalah kebaikan. Ibu yakin nggak? Beriman nggak bu? Tuh. Kalau kita sudah beriman, berarti kategori yang pertama karakter orang yang bertakwa adalah mengimani terhadap sesuatu yang tidak kelihatan, sesuatu yang tidak nampak. Apa? Adanya Allah, adanya Rasul sebagai utusan Allah, dan adanya kehidupan setelah kehidupan alam dunia. Makanya kalau akhir-akhir ini bu, kita lihat nih, waspada. Kalau kata Bang Napi, waspada, waspadalah. Apa? Yang pertama judi online. Habis yang kedua judi online karena kagak pernah dapat, akhirnya apa? Pindah. Karena tagihan banyak ngambil jalan singkat. Ngapain? Kagak punya jaminan pakai pinjol. Akhirnya pinjol, kagak bisa nebus, kagak bisa bayar, naik ke apartemen. Ya bu ya, naik ke apartemen ngapain? Lawan? Saya tanya, beriman gak bu? Berarti dia tidak beriman. Naudzubillah min. Dia pikir abis loncat dari lantai 27, lantai 15 selesai. Selesai belum bu? Lebelon, udah nunggu itu. Siapa? Mungkar menakir. Sudah ngapain? Sudah nungguin. Kelar di situ? Belum. Kata Imam Ghazali, kehidupan kita akan kita lampaui berapa fase bu? Ada 5. Yang pertama alam ruh. Yang kedua alam rahim. Kapan alam ruh? Ketika usia 4 bulan di dalam kandungan ditiup tuh. Siapa? Yang tadinya bapak ibu tengah malam lagi pada berantem, tahu-tahu bulan besok ada 2 strip. Ya bu ya, 2 strip berkembang lah. Ada yang apa bu? Ada yang nonjol. Akhirnya di usia 4 bulan ditiupkan tuh yang namanya ruh. Dicatat hidupnya, umurnya, jodohnya di usia 4. Tuh kata Imam Ghazali, yang pertama adalah alam ruh. Yang kedua alam rahim. Ketika usia 4 bulan sampai dengan ada yang 3 tahun. Siapa? Contohnya Imam Syafi'i di dalam kandungan usianya sampai berapa? 3 tahun. Tapi kebanyakan rata-rata berapa bu? 9 tahun. Cuman ada cumannya, hati-hati. Jangan sampai ada pepatah generasi sekarang nih bu. Kita waspadai, kita bentengi anak-anak kita. Paling enak siang-siang makan es cendol pakai gula kelapa. Berapa banyak sekarang anak perawan perutnya bejendol, kagak punya bapak. Naudzubillah min jalik. Maksudnya apa? Akibat pergaulan bebas akhirnya
Kalau mobil tabrakan, pesoknya kemana bu? Pesoknya ke dalam. Lah kalau bocah tabrakan, pesoknya kemana? Naudzubillah min. Makanya pentingnya yang namanya mengikuti tadi tuh iman dan takwa. Sehingga ketika kita sudah bertakwa, maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agar kita termasuk daripada golongan orang yang takwa, yaitu di dalam surah Al-Baqarah, kita beriman kepada sesuatu yang gaib. Bahkan Sayyidina Ali karamallahu wajhah memberikan kriteria terhadap orang-orang yang bertakwa. Yang pertama, al-khauf minal jalil. Yang pertama yaitu punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mulia. Kalau orang punya rasa takut, jangankan beramai-ramai, sendiri, ibu ya, ketika dia lagi sendiri, maka dia senantiasa selalu di dalam dirinya tertanam bahwa ketika dia akan melakukan perbuatan maksiat, masih ada Allah yang maha melihat. Tuh. Yang pertama, al-khauf minal jalil. Yang kedua, al-amalu bitanzil. Yang kedua, berbuat sebagaimana apa yang diperintahkan oleh Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an memerintahkan kepada kita apa? Di antaranya Al-Quran memerintahkan kepada kita, yaitu senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita berharap bahwa jangan meninggal dalam keadaan kecuali beriman. Oleh karena itu, beramal sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk di antaranya nih bu, rasa khauf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dikisahkan bu. Bu, dikisahkan di dalam suatu hari ada orang yang dimana kehidupannya wahukia anna rajulan fil fasadi mata fi ba'di nawahil Basrah. Ada seseorang yang dalam hidupnya selalu dalam keadaan bergelimang dengan maksiat. Menurut apa nih bu? Menurut kacamata manusia. Menurut kacamata makanya Rasul mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la yanzuru ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang terhadap engkau punya badan yang benplon, badan tubuh yang denok, apalagi body yang semlohai. Bukan itu yang dilihat, tapi kata Allah, innallaha walakin yanzuru ila qulubikum. Tetapi yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hati. Berarti berbicara iman dan takwa kategorinya apa bu? Hati. Sehingga karena hati ini dikisahkan, falam yajid imra'atahun nih. Ini contoh daripada wanita yang solihah. Ad-dunya mata al-mar'atus solihah. Sebaik-baik wanita adalah wanita yang solihah. Apa contohnya nih? Ini si suami ketika hidupnya begajul menurut pandangan manusia. Sehingga suatu hari dia tinggal di pinggiran kota Basrah. Ketika dia tinggal di pinggiran kota Basrah, umurnya nyampe. Umurnya habis. Palam tajid imra'atahu mayyu'inuha ala hamlil janazah. Ketika ini lakinya mati meninggal bu. Kalau Al-Quran kagak ada kata meninggal. Cuman Indonesia begitu sangat mulia
menyebut manusia dengan kalimat meninggal. Sehingga suaminya meninggal. Ketika suaminya meninggal, tahu ini lakinya lagi masih hidup tukang main judi online misalkan. Ini orang lihat di luar. Yang tahu siapa nih? Istrinya. Sehingga ketika ini suami meninggal, kagak ada orang yang mau gotong, yang mau bawa. Ijlam yadri biha ahadun minal jiron, tetangganya ogah, saudaranya apalagi, temennya pada pergi. Kenapa? Karena dilihat ini si Fulan lagi masih hidupnya kagak beres. Akhirnya ini si istri yang soleha. Karena yang namanya istri adalah menjadi surga kalau suaminya redo. Ini istri pengen dapat ridhonya suami, diurusin tuh. Siapa? Suaminya. Ketika semua orang kagak ada yang mau nyelawat, kagak ada yang mau ngangkat, akhirnya dia nyewa 2 orang untuk apa? Ngurusin ini suaminya, dari mulai mandiin, ngapanin, sampai bawa kemana? Ke masjid. Sehingga palamma shalla alaihi ahadun, ketika udah dibawa di masjid, kagak ada satu orang juga yang ngapain? Yang mau nyembayangin. Udah kagak ada yang menyolatin, kagak ada yang nyelawat. Saking apa nih? Sanksi sosial. Sampai udah dibawa di masjid, kagak ada orang yang mau nyembayangin. Tapi nih Bu, tapi di situ turun dari tempat pertapaannya, dari tempat ujlahnya seorang alim ahli juhud. Ngapain? Orang ahli ibadah, orang alim turun dari atas pegunungan ngampirin untuk menyolatkan ini si Fulan. Ketika dia turun, terdengar kabar, wahai, ada orang alim dari jauh-jauh tempat ini datang, cuman pengen nyolatin ini si Fulan. Tetangga, teman, saudara yang tadinya ogah karena tahu ini si Fulan disolatin sama orang alim, pada apa? Pada berbondong-bondong tadi tuh, yang tadinya ogah pada datang ke masjid. Ketika datang ke masjid, karena ada orang alim tadi yang mau nyolatin, akhirnya masyarakat warga terheran-heran. Terheran? Lah ngapa ini? Orang brengsek menurut kacamata manusia. Kok orang alim mau nyolatin? Kemudian fazada ta'ajjubun nas fa'dada az-zahid imra'atahun. Akhirnya setelah selesai, ini masyarakat pada heran, ini si Fulan kok dicolatin sama orang alim. Kalau model kayak kita orang alim wakil presiden, Kiai Haji Ma'ruf Amin datang ini nyolatin. Orang alim jauh-jauh nyolatin ini si Fulan di tempat yang di pojokan. Akhirnya masyarakat heran, ini kok dia, kita aja yang orang kampung ogah, ini orang jauh-jauh orang alim datang nyolatin. Fasa'ala an ahliha, setelah selesai disolatin, nanya ini orang alim, kenapa ini orang alim datang? Ternyata orang alim dikasih mimpi. Orang alim tadi dikasih alamat bahwa dia diperintah untuk turun dari tempat uzlahnya untuk menyolati ini si Fulan. Dia heran, orang alim sendiri, ini ada apa gerangan? Kok saya diperintah untuk nyolatin ini si Fulan? Kemudian qalat, akhirnya dijawab sama istrinya, wahai Syekh, ini benar. Yang pertama, kama arabna kana tulan nahara fil makhur masgulan bisyurbil khamr. Ini si Fulan emang benar, sari-sarinya menurut kacamata manusia dia senantiasa demen minum khamr.
Qala anziri hal ta'rifina minha syai'an min a'mal khaira. Ibu, masa iya ini suami lagi hidupnya kagak ada amalan yang cakep sehingga saya dapat alamat suruh nyolatin ini? Akhirnya dijawab sama istrinya, naam, iya, ini si Fulan ada 3 perbuatan yang menurut kacamata manusia ini si Fulan orang bejat, tapi saya sebagai istrinya melihat ada 3 hal yang senantiasa dia lakukan ketika dia hidup. Yang pertama, kana idza faqa min muskili waqti subhi yudillu siyabahu wa yatawadda wa yusalliya as-subha fi jama'atin. Yang pertama, ini ketika dia pulang malam, ya menurut kacamata orang dia adalah berbuat perbuatan yang kagak cakep. Dia pulang ke rumah, dia ganti bajunya. Setelah dia ganti bajunya, dia mandi, kemudian dia berangkat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Tuh, orang kagak, karena yang tahu orang lagi pada ngapain? Tetangganya lagi pada molor, ya saudaranya lagi pada main kekepan. Enggak taunya ini si Fulan. Dia buka bajunya, dia berbersih, kemudian dia berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Kenapa? Karena pada saat itu kebanyakan manusia apalagi pada sedang tidur. Yang kedua, kata istrinya, summa ya'udu. Yang kedua, annahu kana abadan la yakhlu baitahu min yatimin au yatimaini. Yang kedua, ini si Fulan ketika hidupnya tangannya kagak lepas, tangannya senantiasa demen untuk berderma, yaitu kepada siapa? Kepada 1 orang anak yatim ataupun 2 anak yatim di rumahnya. Berarti apa nih? Ini si Fulan dia urusin nih di rumahnya anak yatim, sehingga wakana isanuhu aksaro min isani ila auladi, bahkan kasih sayangnya melebihi daripada kasih sayangnya kepada anak-anaknya. Udah berapa, Bu? Udah 2. Yang ketiga wa annahu yunfiku fi asna'i syakra dulmal laili wa yabqa yaqulu ya Rabb. Dan yang ketiga, ketika orang-orang pada tidur, ini dia bangun untuk melaksanakan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya dia menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini nih yang menyebabkan keimanan dan ketakwaannya tidak melihat dipandang oleh manusia. Tapi apa? Dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Jadi intinya mengacu kepada surah Al-Imran ayat yang ke-134, ciri yang kedua orang yang ketiga orang yang bertakwa, yunfikuna fis-sarra wad-dharra, yaitu menafkahkan hartanya, membelanjakan hartanya baik dalam keadaan susah apalagi dalam keadaan senang. Makanya kalau kita pengen bahagia berarti apa? Yang pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua bertakwa, ciri takwa diantaranya adalah yunfikuna fisyarra wad-dharra, yaitu membelanjakan harta baik dalam keadaan senang, baik dalam keadaan susah apalagi dalam keadaan senang. Itu saja karena waktu sebenarnya banyak yang akan saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan terakhir Pak. Terus ini Bu. Terakhir. Cukup. Terus. Terakhir ada resep dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kemarin ibu-ibu baca ngelihat di medsos ada salah satu merek yang ada belakangnya glow ya.
Apaan Bu? Yang ada glow-glownya Bu. Ya Bu ya. Ini merek nggak perlu saya sebut. Sehingga itu merek apaan Bu? Merek buat ibu-ibu pada glowing. Ya Bu ya. Pada apa? Biar pada kinclong. Kalau kinclong berarti apa Bu? Biar bahagia. Ada resep daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nih Bu, resep daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam enggak perlu mahal-mahal. Ibu ke salon, ibu pakai operasi plastik. Nih Bu, ada resep. Mana resepnya? Yaqulu Abu Hurairah. Resep diucapkan oleh Abi Hurairah, semoga Allah meridhoinya, begini. Apa? Qultu ya Rasulullah, ya Rasul, aku ini idza ra'aituka tobat nafsi. Ya Rasul, ketika aku melihat wajahmu, ra'aituka tobat nafsi, nescaya hatiku akan selalu senang, hatiku akan selalu gembira. Saya tanya Bu, Ibu kalau pakai bedak, kalau pakai lipstik, kalau pakai yang warna-warni namanya itu shadow dan sebagainya, biar apa Bu? Biar laki ngelihat kita cakep. Kalau kita cakep dilihat, apalagi kita nyaloh, bukan main dah tuh, botok banget botok. Ibu ya, dikata gitu saya tanya, kalau laki kita ngomong begitu, ini hati girang apa kagak Bu? Girang. Jadi apa? Enggak perlu apa? Enggak perlu ke salon. Laki udah begitu abis ngomong begitu dikeluarin lagi Bu dari dompetnya yang merah-merah. Tambah girang. Sehingga apa? Sama. Suatu hari sahabat Abu Hurairah ini berkata, ya Rasul, inni ra'aituka tobat nafsi. Ya Rasul, ketika aku memandang wajahmu senantiasa hatiku menjadi berbunga, hatiku menjadi senang, hatiku menjadi tenang. Wa qarat aini, dan ketika aku memandang wajahmu, ketika aku memandang dirimu, senantiasa mataku berbinar-binar. Coba Bu, Ibu udah pakai dilihat itu si Empo Aminah, demplon banget ya. Tuh Bu, pengen juga begitu Bu? Kita pengen. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipuji oleh Abu Hurairah. Kemudian ketika menyampaikan itu, Abu Hurairah nanya kepada Rasul, ambikni an kulli syai, ya Rasul apaan sih resepnya? Nih, ya Rasul apaan sih resepnya agar senantiasa aku dapat dipandang dengan senang, hatinya juga gembira, matanya memandang berbinar-binar. Qala, maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu syai'in khuliqa minal ma. Segala sesuatu itu diciptakan daripada air. Betul? Coba nih Bu, kalau Ibu kagak ada air, nggak usah jauh-jauh Ibu ya, Ibu nanam tanaman yang mahal, apa namanya sekarang? Kalau dulu ada yang namanya bunga anggrek, ataupun bunga yang dolar itu, yang harganya sampai mahal banget. Ketika itu kagak dikasih air, atau yang harum tuh sedap malam nanam, kagak dikasih air 5 hari aja atau sehari, kira-kira itu pohonan bunga seger apa layu kan? Sama diri kita nih, kagak minum, kira-kira serak apa kagak Bu? Makanya kata Rasulullah, kullu syai'in khuliqa minal ma. Oleh karena itu izin saya minum dulu. Karena diciptakan dari air, maka kata Rasulullah SAW, apa sih resepnya? Rasulullah SAW mengatakan, ahbirni bisyai'in idza amiltuhu dakhaltul jannah. Ya Rasul, kasih tahu saya resepnya, apabila aku lakukan niscaya aku akan masuk ke dalam surga. Resepnya yang pertama kata Rasulullah SAW, biar kita dipandang enak, senantiasa kita selalu seger,
orang yang memandang kita ini tenang. Resep yang pertama kata Rasulullah, qala at'imit ta'am. Yang pertama, hendaklah engkau gemar untuk mengasih makan. Tuh, jadi kalau bapak ngasih makan bininya, itu salah satu di antara resep biar ibu juga senang. Sama ibu masak, duit daripada bapaknya dibeliin jengkol, dibeliin teri, pakai nasi, nasinya nasi ulam atau nasinya nasi uduk, bapaknya senang. Girang nggak bu? Girang. Tuh yang pertama, resepnya adalah at'imit ta'am, ngasih makan. Yang kedua, wa absis salam. Yang kedua, menyebarkan kedamaian. Yang menyebarkan jadi kemana aja kalau ketemu ajer kayak Pepsoden. Jadi kalau ketemu jangan kayak apa bu? Jangan kayak cuka. Apaan cuka bu? Cuka rasanya apaan? Asem sama sepet. Tapi walaupun tongpes, walaupun kanker, kita ketemu siapa saja apa? Ajer kayak Pepsoden. Ya, walaupun kagak punya, ada duit, cuman kurang. Ya, tapi apa? Tetap jangan kayak dompet tanggung. Udah berapa? Yang ketiga, wasalil arham. Yang ketiga, menyambung tali silaturahmi. Menyambung tali silaturahmi. Kenapa? Karena kalau tali silaturahmi kita sambung, paling kagak kalau kita orang yang tadinya ketemu kita punya wajah yang senantiasa sumringah, wajahnya yang ajer, yang tadinya pengen bagi duit 1.000, pas dirokok ada yang merah dikasih tuh. Kenapa? Tapi sebaliknya, ketika kita punya muka asem, tadinya pengen dibagi duit 1 juta, pas dilihat mukanya asem, balik tuh jadi. Tadinya 1 juta jadi 2.000. Ngapain? Ngapain gue bagi? Ketika dibagi pengen dibagi mukanya kayak cuka. Tuh. Yang terakhir, resep daripada Rasulullah SAW, wasolli bil lail wan nasu niyamun. Resep yang keempat, dan sholatlah di waktu malam ketika orang-orang pada tidur. Contohnya tadi tuh. Contohnya tadi, istri yang solehah tahu bahwa suaminya ketika dia waktu malam orang-orang lagi pada tidur, senantiasa dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa termasuk daripada golongan orang-orang yang takwa. Allah mudahkan urusan kita, Allah berikan rezeki kita yang halal, yang banyak, yang berkah. Apa? Dengan senantiasa kita dapat berinfak, dengan senantiasa kita dapat menyebarkan keselamatan, kedamaian, dan menyambung tali silaturahmi, dan sholat di waktu malam ketika orang-orang pada tidur. Itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz. Bapak-bapak, ibu-ibu, telah gamblang tadi disampaikan oleh Bapak Ustadz. Barangkali ada yang ingin bertanya, silakan. Ibu-ibu, ada yang ingin bertanya enggak? Bapak-bapak, ibu-ibu, rupanya udah paham semua Pak. Cukup Bu. Jadi insya Allah apa yang kita lakukan ini senantiasa dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga insya Allah kita termasuk daripada karakteristik orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, jangan lupa kita berbanyak untuk berbagi, menyebarkan keselamatan, dan senantiasa kita menjalankan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jaga kita dalam keadaan sehat walafiat. Allah jaga keluarga kita, suami kita, dan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Allah berikan rezeki kita yang halal, yang banyak, yang berkah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita jadikan anak yang soleh dan soleha. Keluarga kita jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan Allah mudahkan urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, dan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Binatil qabul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وفنا يا كريم وفنا يا رحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل السنة والجماعة ولا تجعلنا وإياهم من أهل الدار إنك على كل شيء قدير اللهم حبب إلى الإيمان وزينه في قلوبنا وكرهنا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من عبادك المخلصين اللهم أصلح لنا دين الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرة لنا فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل خير Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dzamban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala dainan illa qadaitah wa yassartah Allahumma yassir umurana wa hasil maqasina washrah sudurana wa nawwir qulubana wahtim bis solihati a'malana Allahumma ballighna wa liwalidaina wa li baitina wa jama'atina wa jam'iyatina jamaah kajian duha JIC Makkah wal Madinah li ziyarati haramika wa haramikan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yusran wala usran bisiha wal afiyah wa salama bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud aghnina bihadalikan haramika wa bi ta'atika fadlika amman siwak ya man huwal awwal wal akhir waz zahir wal batin wa bi kulli shay'in alim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.